Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang hands-on lab ya, modul PBO yang diberikan di kelas yang tidak sempat kita bahas karena pada pertemuan ke-14 itu jatuh pada hari libur gitu ya, tanggal merah, sehingga pembahasan materinya menggunakan video begitu ya. Saya coba bahas pelan-pelan dan saya kerjakan langsung begitu ya, live. Jadi kalau misalkan ada coding yang kurang sesuai atau ada coding-coding yang justru menimbulkan atau meninggalkan pertanyaan bagi kalian, silakan untuk menuliskannya di kolom komentar gitu ya, atau di channel pertemuan kita supaya nanti bisa dibahas sama-sama gitu ya. Baik, langsung saja kita mulai gitu ya. Setelah menyiapkan projectnya begitu ya, kalian diminta untuk membuat abstrak kelas lebih dulu, namanya mesin, dengan properti seperti yang tertulis di sini ya. Jadi kita buat dulu sebuah kelas ya, kita kasih nama mesin. Ini konkret kelas ya, kita perlu buat dia menjadi abstrak dengan menambahkan keyword abstrak, kemudian kita tambahkan ID, manufactured by, dan info ya. ID ini bisa integer mungkin ya, atau string juga boleh. Manufactured by ini string, kemudian ada lagi string juga info ya. Untuk sementara getter dan setternya masih belum dibuat ya. Kenapa tidak langsung dibuat? Karena kita tidak tahu kebutuhannya apa gitu ya. Jadi kita belum tahu kebutuhannya apa, jadi nggak usah buru-buru bikin getter, setter, atau functional method terkait dengan abstrak kelas mesin ini ya. Kita baca dulu ke task berikutnya ya, nomor 2 ya. Di nomor 2 kita diminta untuk menurunkan kelas vending mesin tadi dan menambahkan properti berikut ini. Jadi ada 3 metode lagi, yaitu stock, restock, dan getinfo gitu ya. Jadi kita turunkan, kita bikin lagi kelas baru, kita turunkan menjadi namanya apa? Vending mesin ya, vending mesin gitu ya. Vending mesin merupakan turunan dari abstrak, jadi kita pakai extend mesin ya. Nah, kalau extend mesin dia otomatis akan menurunkan semua properti yang sudah dimiliki kelas sebelumnya, tinggal ditambahkan properti-properti baru seperti stock ya, private, integer, stock gitu misalkan ya. Kemudian ada apa lagi? Ada fungsi restock dan getinfo ya. Fungsi restock, fungsi ya, ini berarti metode ya. Getinfo restock, jadi ada public void gitu ya, restock, karena harusnya restock tidak membutuhkan integer number ya, jumlah restocknya. Kemudian kita nggak tahu kontennya seperti apa nanti kebutuhannya. Kemudian nanti ada public string getinfo seperti ini, atau disingkat aja ya info gitu aja ya. Jadi ini pasti return info gitu ya. Info, oke, ini nggak ada. Nah, kenapa nggak ada? Karena di sininya, di mesinnya itu infonya ini kan private, jadi dia hanya bisa diakses oleh mesin. Kalau mau bisa diakses oleh turunannya, kita bisa bikin dia protected gitu ya. Jadi nanti di vending mesin itu kita bisa return info, nah seperti ini ya. Apa yang bisa kita lakukan kalau seandainya yang tadi ya, properti yang tadi misalkan di mesin tadi itu tetap mau dibuat private ya, karena mungkin protected ngerti apaan nih gitu ya. Ya sudah, ini boleh ya, tapi solusinya adalah dengan membuat sebuah metode gitu ya, metode public string info. Ini get info, sebenarnya getter untuk info, nanti dia return info seperti ini. Kemudian kita, nah di bagian sini kita sudah ada ya, ini nggak usah dibuat ya, sudah ada infonya. Jadi kita buat di mesin, dia otomatis akan diturunkan di vending mesin gitu ya. Selesai. Jadi solusinya bisa macam-macam. Oke. Kemudian di soal, kalau kita perhatikan di sana disuruh menambahkan parameter ya, get param dan set param. Ini tergantung kebutuhan ya.
karena saya belum melihat ada kebutuhannya, jadi saya belum buat dulu ya. Jadi supaya nanti codingannya tidak terlalu banyak dengan fungsi-fungsi yang sebenarnya tidak pernah kita akses gitu, jadi mubazir kan ya. Jadi kita lanjutkan dulu sampai kita menemukan, oh ini waktunya untuk membuat sebuah fungsi gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke task berikutnya, yaitu task 3 dan task 4. Di task 3 kalian diminta untuk membuat sebuah interface namanya Marvel Merchandise ya. Ya seperti biasa ya, tambahkan aja Java class, kemudian kita pilih interface, kita tulis saja Marvel Merchandise. Ini oke, udah jadi. Isinya apa nih? Ya, ada price, ada info gitu ya. Ada price-nya udah pasti saklek konstanta ya. Price ya, price itu konstan berapa? 500.000 ya, 500.000. Nah ini kasih berapa long misalkan ya. Kemudian ada metodenya ya, ada get dan set param. Saya juga masih nggak tahu nih kebutuhannya apa. Yang pasti ada info yang mengembalikan string. Oke, infonya entah juga ini infonya buat apa ya, jadi sementara kita biarkan saja seperti ini. Kemudian kita lanjut ke task berikutnya. Task berikutnya itu menambahkan atau mengimplementasikan interface Marvel Merchandise ke vending machine. Jadi kembali ke vending machine, di bagian sini enter ya, karena kepanjangan ini kita tulis ya, implement Marvel Merchandise. Nah begitu ya, karena tidak ada metode ya di dalam ya interface Marvel Merchandise ya. Kalau kita lihat di Marvel Merchandise nggak ada metode, jadi ketika kita implement dia di vending machine itu tidak ada perintah atau keharusan untuk melakukan overloading method ya, menuliskan kembali metode yang sebelumnya sudah dituliskan prototipenya di dalam interface itu ya. Jadi ini bisa kita skip. Kita lanjutkan ke task yang berikutnya ya. Task berikutnya itu tentang ini yang kelima, itu membuat class time dengan properti sebagai berikut. Kemudian ada method getter dan setternya dengan format inputannya 24 jam tetapi keluarannya 12 jam ya. Jadi ada hour, minute, second. Kita bikin class time dulu, tambahkan lagi new class time seperti ini. Kemudian kita punya 3 properti ya, ada hour, minute, second gitu ya. Kemudian ada tentunya ada metodenya ya. Ini kalau misalkan mau bikin konstruktor boleh, kalau mau pakai set juga boleh. Akan kita pakai set ya, mengingat konstruktor belum diajarkan. Kita pilih void saja. Kemudian ini kita ada set time gitu ya. Set time ini kita set untuk semuanya ya, hour gitu ya, minute, second gitu ya. Nah kemudian kita set nih HH sama dengan hour ya, sama dengan minute, SS sama dengan second. Oke, ini udah jadi. Yang terakhir kita butuh ini get time ya. Get time ini berarti formatnya string deh misalkan ya. Nanti kita sesuaikan kalau seandainya ini merepotkan ya. Jadi kita return apa nih? Oh, format ya, ini ada ininya ya. Nah, ini kita bikin aja validate gitu ya. Kita tambahin fungsi ya. Public integer validate. Jadi validate ini untuk memvalidasi nilai ya, nilai. Jadi karena validate hour sama minute sama second itu kan dia kalau lebih dari, nggak ada ya, menit 60 nggak ada ya, 60 lebih nggak ada kan, mentoknya 0 sampai 59. Kalau hour kebalikan ya, mentoknya di angka 24 ya, 23 ya, 24 nggak ada gitu ya misalkan. Jadi kita perlu melakukan validate. Misalkan di sini kepanjangan ya, val hour gitu ya, val hour. Ini boleh dipisah ya atau dijadikan satu juga boleh. Jadi misalkan di sini kita masukin hour, kemudian di sini nanti ada if ya, kalau misalkan hour yang dimasukin kurang dari 0 ya, negatif gitu ya, dan hournya lebih besar dari 23,
maka dia akan mereturn 0 ya, gitu ya. Selebihnya ya dia return hour. Udah ya, berarti nggak ada masalah gitu maksudnya. Jadi nanti di sini bagian sini kita kasih val hour gitu ya. Jadi kita validate dulu nih, jangan ngawur-ngawur nih nanti yang masukin angkanya. Kalau masukin jamnya sembarangan bisa ngaco nanti ya. Kemudian kita bikin untuk validate minute second ya. Jadi validate minute second ya, karena dia sama ya, integer min sec ya. Sini if ya, min secondnya itu kurang dari 0 dan min secnya itu lebih dari 59, maka dia akan return 0 ya. Kalau enggak ya return min sec ya, jadi akan dikembalikan ya. Jadi ini tinggal kita validasi ya, val min sec ini m, kemudian yang di bawah val min sec ss gitu ya. Oh sorry, second ini yang divalidasi yang ini ya, yang parameter ya. Oke, gini ya. Jadi kita pastikan nilainya tidak ngawur. Nih kalau sudah nih tinggal kita return gitu ya. Return. Nah, ini mau bikin fungsi convert juga boleh ya. Misalkan public integer convert hour gitu ya. Ini masuk ini udah pasti hour. Kemudian bentar, ini kita cek gitu ya, if hournya itu lebih dari 12 gitu ya. Jadi kalau lebih dari 12 dia akan gitu ya mereturn hour min 12 gitu ya. Kalau enggak gimana? Ya return hour, nggak terjadi apa-apa gitu ya. Jadi ini adalah untuk hournya. Jadi kita di sini return di sini convert hour ya, convert, karena keluarannya tuh settingannya 12 ya, AM and PM gitu ya. Convert hour, sorry ini di if dulu ya, if hournya itu lebih dari 12 ya, hour ya, oh haha ya. Kalau haha ini nanti dia ada tambahan string apa nih, info, tulis saja info ya. Ini nanti infonya itu sama dengan PM gitu ya. Oh kalau enggak apa, gini ya. Oke, jika oke. Nah terus baru kita return ya. Return apa nih? Return convert hour hh plus titik 2 ya. Kemudian kita tambahin minute ya. Kita tambahin titik 2 lagi. Kemudian kita tambahin second. Ini ya. Kemudian kita tambahin lagi spasi, tambahin lagi AMPM dalam bentuk info seperti ini, pas selesai. Jadi ya ini bisa kita coba dulu ya. Ini agak panjang ya, ini maaf ya. Ini kalau kita kecilkan, nah ini jadinya begini ya. Atau ini yang panjang ini kita potong. Nah ini, nah jadi kelihatan ya. Oke, kita coba di main ya. Nah main ini harus berhasil untuk time-nya. Misalkan time new time. Nah, ini kemudian kita time dot set time. Nah, misalkan saya ngesetnya waktunya 41 gitu ya, 41 59 ya. Seperti ini. Kemudian saya lihat nih time dot set time. Nah, ini kalau kita jalankan keluarnya apa nih? Nah, tuh keluarnya 29 59. Ininya oke ya, ininya nggak oke ya. Kok nggak dikurangi 12 nih gitu. Kita lihat di time ya. Harusnya convert hour ini, ini ya convert hour. Kalau
oh sorry, hournya ini masukin, oh sudah, return hour dikurangin 12 ya, return hour, oh, lebih dari 12 ya, harusnya ini nih, hour dikurangin 12. Iya, kenapa nggak keluar ya, coba ya. Jalanin sekali lagi, masih keluarnya 295959, padahal ini sudah convert hour. Convert hour itu apa, kembaliannya integer ya. Harusnya kalau masuk sini ya, ini nggak dijalanin kan, karena sudah return ya. Terus yang get time ini mengembalikan convert hour. Iya, convert hour minute second. Minute secondnya sih oke ya, coba minute secondnya kita buat ngaco nih untuk yang min. Ini kan 41 nih, oh 41 jauh banget ya. Ya ngetesnya jangan jauh-jauh lah gitu ya, di modulus saja kalau mau ya, kalau mau aman. Iya bener sih, ini nggak ada yang salah. Nah salah di sini ya, maunya kalau lebih kan kita kurangin 12 tuh, tapi di sini kan ada kemungkinan user itu agak nyeleneh gitu ya inputnya di modulus. Nah inilah oke kalau gini tuh ya, mau ya. Nah ini tadi batal soalnya, misalkan ngawur gitu ya, masukin 41, mana ada jam 41 gitu ya. Oh ternyata setelah dikonvert sisanya segini. Contoh deh, misalkan kita masukin jam 25 gitu ya, 25 ini ya jam 1 aslinya tuh, jam 1:59:59 gitu ya. Oke, ini maksudnya kalau jamnya 23 gitu ya, secara ideal kalau kita masukin nanti keluarnya itu jam 11:59:59 PM. Kalau saya masukin 11, ini nggak lebih dari 12, itu keluarnya AM gitu ya. Ini juga nggak bisa dibuat ngawur-ngawur, misalkan saya buat 100 gitu ya. Nah ini keluarnya 100 ya. Wah ini kan keliru ya, menit nggak boleh juga ya, menit. Kita tes ke time-nya lagi untuk time. Nah time itu, nah nih validasinya seperti ini. Kalau misalkan lebih besar dari 59, maka dia harusnya return 0 ya. Jika minseknya atau ini ya, atau jangan ini ya, jangan dan ya. Kalau yang ini atau ini atau ya harusnya ya. Nah ya keluarnya kan 0 ya, tuh 0 ya, begitu. 11:0:9. Oke lah ya, udah bisa sesuai nih jamnya. Kita lanjutkan ke task berikutnya ya. Di task berikutnya itu add property logs to vending machine, sehingga setiap kali ada pembelian tercatat di log menggunakan itu apa namanya, time gitu ya. Berarti log ini array of time ya. Log ini array of time, ada property log, kemudian dia mencatat yang mana angkanya itu sifatnya angka ini ya, angka jamnya itu ya, jam pembelian kolanya itu dia menggunakan static, variabel static. Nah ini kembali ke mana? Ini bikin log dulu ya, log di vending machine. Jadi kita kembali ke kelas vending machine. Nah ini salah satunya nih ada private log, itu isinya apa? Array of time ya, array of time, berarti pakai time ya, time ini. Terus kemudian kita bikin logs seperti ini, new time ya. Mau berapa nih timenya? Misalkan oh kalau pakai array terbatas ya, ini jangan pakai array deh ya, private array list ya. Ini tipenya time, kita kasih nama logs ya, sama dengan new array list ya. Soalnya kalau pakai array harus tentukan jumlahnya gitu ya, mengingat jumlah yang kita nggak tahu repot juga nih. Ini adalah static ya, static integer. Jadi kita butuh variabel yang nantinya akan menjadi counter ya, counter otomatisnya si jamnya itu ya, karena kita nggak menggunakan jam yang ideal ya dari komputer gitu ya. Jadi kita bikin static. Nah ini kayak private aja ya, private static integer time sama dengan 0, mulai dari 0 ya, nanti dia plus 1 plus 1 plus 1 gitu ya. Oke, ini
Kalau restock nih kayaknya bisa kita lengkapi deh ya. Ini stok tambah sama dengan stok apa nih? Ya, jumlah penambahan stok. Oke. Seperti ini sepertinya sudah oke ya. Sudah ada log, kemudian isi lognya adalah hour, minute, second. Sudah oke, kemudian akan terus bertambah dan reset setelah mencapai nilai 23. Jadi harus ada pembelian ya, harus ada pembelian. Jadi di vending machine itu harusnya ada fungsi pembelian. Jadi misalkan public void draw ya. Misalkan saya ngambil cola, jadi saya kasih nama draw. Draw itu berarti dia butuh koin gitu ya, butuh koin. Jadi misalkan integer uang ya, money gitu ya, cash gitu ya. Masukin cash, kemudian tipe dari pola yang diinginkan ya, harusnya begini aja. Terus kemudian nanti if cash, nah ini harga minumannya nggak ada ya. Nah, harga minumannya nggak ada, jadi ini drawnya sementara seperti ini. Jadi jika terjadi draw, maka harusnya nanti stok dikurangin, kemudian array-nya itu ini logs ya, nanti logs kita tambahin ya, logs dot add. Nah ini dia ya, time-nya itu ya, add apa, add time gitu ya. Jadi new time, nah seperti ini. Ini gini ya, sorry, ini kita bikin dulu ya, time, nah, kemudian di sini log sama dengan new time. Kita bikin dulu time-nya soalnya, log dot set time. Nah set time-nya itu dari, nah ini jamnya dari sini ya, jamnya dari nih time ya, jamnya dari time, kita time plus plus gitu ya. Kemudian kenapa time plus plus, supaya nanti dia otomatis ditambahkan satu pada periode berikutnya ya. Set time, time-nya ini, kemudian minute second-nya dibuat bebas ya, misalkan kita set saja 21 gitu ya, detik 21. Nah, pentingnya juga ya, soalnya kan ini nggak dipedulikan gitu ya. Kemudian kita add apa, log. Nah selesai seperti ini ya, nanti lognya bertambah gitu ya, sementara stoknya berkurang ya, if gitu ya, if stok lebih besar dari 0 ya, stok min ya. Nah ini harusnya begini, ini begini ya. Jadi kalau enggak gimana, nanti else dia ngeluarin pesan empty atau error gitu ya, empty dah gitu ya. Jadi kalau kita draw nanti dia keluar. Oke, ini sudah beres, kita lanjut ke task berikutnya dulu. Kita lihat kebutuhannya apa ya, karena kita belum tahu kebutuhannya gitu ya. Ini 789 itu isinya, tambahkan sebuah abstrak class drink ya dengan properties name dan get ya, turunkan menjadi 3 final class baru namanya cola, bir, dan Fanta. Jadi kita bikin class drink dulu ya. Ini panjang ya, sabar ya. Ini kelasnya abstrak class ya. Oke, ini abstrak class, kita kasih nama drink ya gini. Kemudian ini abstrak, isinya apa sih ini? Isinya adalah name. Oke, private string name. Kemudian ada metode public string get name. Ini return name. Oke, ini udah jadi. Terus kemudian kita diminta nurunkan. Waduh, nurunkan jadi public final class bir. Bir dulu ya. Nah jangan lupa ini final ya, final class bir. Oke. Jadi lompat-lompat. Kemudian cola ya, cola. Oke, ini juga sama, ini kita bikin final, selesai. Kemudian terakhir apa ya, terakhir adalah cola, bir, Fanta berarti ya, Fanta, enter, thread. Ini
ya selesai. Sementara kayak gini aja. Nah, yang repot itu adalah jangan lupa dia extend drink ya semuanya. Drink sudah, cola, bir, Fanta. Nah, Fanta belum ya. Extend drink. Oke. Kemudian, nah ini ada kemudian nih. Pastikan setiap jenis minuman memiliki stok dan harganya sendiri-sendiri. Oke, ya berarti nanti bir, cola, dan drink itu punya stoknya sendiri-sendiri. Oke lah ya. Ini sudah ada ya, karena di drink itu sudah ada on name. Nah, ini berarti ada stoknya nih, gitu ya. Berarti harusnya di kelas drink itu ada yang namanya stok. Nah, gitu ya. Private integer stock seperti ini. Kemudian kita bisa public integer get stock ya, misalkan ingin mendapatkan nilai stoknya, stok. Kemudian kita juga bisa melakukan restock ya, restock integer 6. Sini stok plus sama dengan 6 ya, nambahin doang kan. Oke ya, kalau mau ditambahin ini juga bisa, misalkan edit ya. Nah gitu. Oke, ini selesai drinknya, berarti semua cola, bir punya semua ya. Kita kembali ke nih ya, hubungkan dengan vending mesinnya. Nah, vending mesinnya berarti kembali ke atas, dia punya stok gitu ya. Padahal nanti minumannya punya stoknya sendiri-sendiri ya. Stoknya tuh boleh disimpan di merchandise di vending mesin ya, atau mengikuti stok yang muncul di kelas-kelasnya tadi. Jadi terserah representasinya bagaimana, yang penting kalian harus mengerti bahwa setiap cola dan sebagainya itu punya stoknya sendiri-sendiri. Ini juga bisa, tetapi kalau misalkan cuma satu single gitu ya, single value variable, itu dia nggak bisa nyimpan tiga value kelas yang berbeda tadi ya, bir, cola, dan Fanta, nggak bisa. Jadi ini bisa kita hapus, kita matikan karena tidak berguna. Kita bisa hasilkan stoknya sendiri nanti ya. Jadi ini kita matikan karena setiap kelasnya kita biarkan dia sendiri-sendiri. Nah, jadi di stoknya ini kali ini gitu ya, kali ini berarti kita punya array gitu ya, punya array yang isinya gitu ya, isinya sebentar, ini dua-duanya satu integer aja, integer stocks gitu ya, karena lebih dari satu. Private integer stock jenisnya ada 3. Ini new integer 3, atau ini dibuat gini aja juga boleh. Nah gini, stok awalnya 3, kemudian nanti waktu kita restock itu nanti tergantung jenis minumannya gitu ya. Di sini ada cola, bir, Fanta ya. Ini ada bisa pakai ID ya, misalkan mau yang di input yang mana nih gitu. Jadi misalkan if ID sama dengan 0, berarti ini apa? Bir gitu, misalkan ya. Ini kita tambahin sorry nggak bisa di sini. Ini berarti misalkan stok yang ke 0. Oh gini aja ya, ini nggak usah karena udah ada ID-nya ya. Stok yang ID itu plus sama dengan udah ini doang ya. Terus nanti ini restock ya, untuk restock minumannya. Jadi restock minumannya seperti ini, restock ID-nya untuk ini. Oh tapi ini stoknya di sini ya, ini sebenarnya nggak usah bikin ya, sorry ini bisa dihapus. Ini kita pakai stoknya sendiri-sendiri aja ya, karena isinya itu tadi ya, drink. Ini harusnya private drink, kemudian
kemudian kita kasih drinks ya, sama dengan new drink. Oke, ini ya, ini kita bikin array nih. Nah, kita bikin array. Nah, jumlahnya ada 3 kan ya minumannya ya. Terus kemudian jangan lupa di sini atau kalau misalkan mau aman, ininya diganti dengan ini ya, karena dia kan harus dideklarasikan sendiri-sendiri ya. New beer, new cola, bir cola Fanta, new Fanta, new ya. Udah gini. Oke, saya punya bir cola Fanta, aman ya. Kebanyakan. Nah, ini stoknya tinggal kalau berdasarkan ID bisa ini pakai ID berapa. Nah, cuman nambahin ininya itu nggak gini gitu ya. Jadi stocks ID dot sorry bukan stocks ya, namanya apa, drink ya, drinks ID dot, nah ini ada ya, restock ya, restock sebanyak, nah gitu ya. Kemudian kita kasih ini kayak misalkan nggak usah ya, karena di dalam fungsinya udah ada. Kemudian ini draw, ini stock, ini bisa jadikan satu, misalkan mau get stock untuk yang semuanya ya. Jadi cash, kemudian dia mau mengambil ya, misalkan nah ininya apa tadi, kemudian ini if drinks yang ID dot get stock, nah lebih besar dari 0 itu nanti drinks dot ID dot bisa pakai restock ya. Ini harusnya bikin sendiri ya, restock min 1 gitu, karena mau kita kurangin gitu ya restocknya. Sudah oke, sepertinya kita bisa coba nih ya. Tapi kalau misalkan ada yang kurang ya kita tambahkan ya. Ini sebentar, ini ada di vending machine itu yang belum kita atur, time-nya sudah, time-nya itu udah plus. Nah masalahnya ini, nah ini gini, di time plus ini kalau misalkan dia sudah 23 kan nggak jadi 24 tuh ya. Supaya dia nggak jadi 24, mengingat ini menggunakan counter time manual seperti ini bisa kita tambahkan coding ya supaya aman. Jadi misalkan time lebih besar dari 23, kalau lebih besar dari 23 berarti nanti kita time-nya langsung 0 gitu ya. Jadi balik ke 0, kalau enggak time ya, cuman gini doang. Ini untuk memastikan bahwa nilainya itu nggak mungkin lebih dari 23 ya time-nya. Jamnya tuh jangan sampai lebih dari 23, kan aneh ya. Kita udah set sih ininya 0, jadi dia akan 0 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 23, balik lagi ke 0 ketika ditemukan angkanya menyentuh angka 23 gitu ya. Ini kita tes di main ya, nih mainnya masih kosong. Kita bikin nih objeknya, misalkan vending ini V-nya besar ya, vending mesin ya, VM gitu aja ya, new vending mesin. Nah kayak gini. Kemudian kita VM dot, nah ini dia restock ya, kita mau restock berapa, kita mau restock misalkan 10 untuk ID 0 ya. Jadi ini bir ya, nah ini bir, ini cola, ini Fanta. Kemudian kalau misalkan pengen tahu, misalkan VM dot get, ini get apa nih, untuk mengetahui Fanta itu ID keberapa gitu ya. Sebentar, vending machine, misalkan saya mau lihat stoknya si bir itu berapa, itu kan adanya di dalam sini, masalahnya drink. Nah ini kita nggak punya getternya untuk drink, nah kita bikin dulu ya. Nah kita tambahin di sini deh, misalkan public untuk drink ya, nanti kembaliannya drink ya, drink get drink ya, gini ya. Ini berarti integer ya, integer ID. Kemudian di sini dia return drinks ID. Udah, yang di return cuman drinknya aja. Kembali ke main, get drink ya, yang keberapa nih, yang ke 0 misalkan.
dot get stock. Nah, ini untuk mengetahui stoknya ya. Jadi kita mau tahu stoknya untuk masing-masing ini ya awalnya. Nah, kayak gini ya. ID 1, ID 2, kemudian kita jalankan. Terus oke ya. Sudah ada 10 item ya, sudah ada 10 item. Sekarang saya mau ambil nih gitu ya. Jadi vm.draw ya. Ada uangnya ya, ini ada uangnya, harusnya anggaplah 5.000 gitu ya. Saya belum mengatur untuk ini ya, harga barangnya ya, harga itemnya 5.000 misalkan. Terus kemudian saya mau ambil ID yang ke 0 ya, kayak gini. Terus kemudian saya jalankan. Oke, ini isinya edit sukses ya, padahal enggak ya. Kita lihat yang ke 0 sekarang ya, karena kita menggunakan fungsi yang sama untuk restock ya. Restock itu keluarnya edit sukses. Nah, udah kurang ya gitu. Kalau misalkan kita ambil lagi, misalkan ini kita ambil 3 kali. Nah, ini ya, kita ambil 3 kali, tapi ID-nya 1 1 1. Kemudian kita cek ID 1 minumannya. Nah, ini ya. Nah, minumannya 1. Ini aneh ya. Masa draw-nya itu dia ngeluarin kata-kata itu. Jadi kembali ke drink, coba lihat. Nah, ini ya. Bagian yang ini ya. Jadi kayak misalkan edited atau apa ini? Sukses gitu aja ya, sukses. Iya, soalnya kan nggak edit kadang-kadang nih. Sukses item 10 diambil 3 sisa 7. Kemudian kita lihat di drink ada price nggak? Nah, adanya name sama stock ya. Name-nya nggak ada nih ya, kita harusnya set name ya. Set name, get name-nya ada, set name-nya nggak ada ya. Public void aja ya. Kemudian ini set name, just in case kalian mau set nama gitu ya. Ini tinggal name sama dengan n. Oke, ini udah beres. Sekarang kita butuh price ya. Nah, ini price kita perlu tambahin di sini ya, private integer price. Nah, misalnya kayak gini. Misalkan mau dibuat konstanta juga boleh, price-nya selalu mutlak begitu ya. Cuman untuk sementara aja ya, ini nggak boleh aslinya. Misalkan kita buat semua minuman itu 5.000 begitu ya. Kalau misalkan tidak, ya nanti ini dirubah nilainya gitu ya. Atau misalkan kita mau buat sendiri-sendiri, berarti harus ada getter dan setter ya. Jadi misalkan kita mau bikin public void set price ya, plus ini integer price ya, price sama dengan PR. Nah, kayak gini. Nah, ini kalian bisa set dulu harganya gitu ya. Jadi waktu di vending mesin, nah ini kita panggil dulu get drinknya, terus kemudian kita set PR, set price ya. Mana nih main. Nah, ini dia. Oh no, mainnya hilang. Oke, ini ya. Nah, ini misalkan saya mau ngambil nih 5.000 kan ya. Oke, ini sorry sebentar. Setelah kita ngambil ini, itu kita belum ngecek lognya. Gimana lognya? Nah, ini kita lihat VM. Oh, lognya nggak ada nih, get log nggak ada. Ya berarti di vending mesin perlu kita tambahin log. Ini udah ada lognya, jadi udah ada. Pada waktu draw lognya udah ditambahin. Nah, kita tapi nggak punya fungsi get log ya. Ini public void aja ya. Ini misalkan kita get logs ya, all log ya. Jadi for i mengingat sebentar, ini logs ini apa? Oh, release ya, tepat guys. Release of time ya, time t logs. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat south apa ini, south t dot get time. Nah, kayak gini ya. Kemudian kita kembali ke main. Nah, ini vm dot get log. Nah, nih get log ini void ya, jadi bisa kita execute. Nah, nih wah, ini nolnya 0 ya. Ini harusnya berubah ya, ini harusnya berubah. Ini berubah, ini harusnya 0 1 2 ya, karena udah ada 3 kali pengambilan. Kita kembali lagi ke vending mesin, kita lihat
lognya belum ada inputan time ya. Oh, time-nya pakai ini kan ya. Ini. Nah, ini 0, harusnya 0 time. Loh, iya nih time-nya belum ditambahin ya. Setelah ditambahkan time-nya plus ya. Nah, ini. Atau kalau mau codingnya jadi ringkas, nah plusnya tambahin sini. Wah, gitu ya. Mari kita eksekusi lagi. Nah, ini udah berubah ya. Jam 1, jam 2, jam 3 gitu ya. Nah, kemudian kita kembali ke main. Nah, ini coba kita tes sampai sebanyak-banyaknya ya. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Oke. Kita lihat lognya. Oke, ya ini udah empty ya. Nah, tapi lognya masih jalan ya. 1, 2, 3. Oh, udah nih. 10 biji doang berhasilnya. Ya, 10 biji doang. Iya, bener, jadi nggak bisa lebih ya. Udah ada pengecekan. Oke, itu aman. Get stock juga aman. Ini nggak usah, berarti ini kebanyakan ya, maaf. Tuh. Ya, berarti kita udah berhasil membuat lognya, tinggal price-nya. Ini kan harusnya uangnya disimpan tuh ya. Vending mesin ini harusnya punya jumlah uang yang masuk di dirinya ya. Mengingat ini harganya, harusnya pada waktu dia mau draw itu kan ada harganya tuh ya, ada harganya ya. Nah, ini dicek ya, apakah harganya sesuai gitu ya. Pertama dicek apakah stoknya ada dan uangnya ada gitu ya. Kalau misalkan drinks id dot get, nah sebentar, get price nya belum ada ya. Jadi kita balik lagi ke drink, ini price, set price ada, get price nya belum. Nah, ini perlu dibuat public integer get price ya. Ini kita tambahkan return price blar. Gini. Oke, gini sudah. Kembali ke vending machine ini get ada sekarang ya. Jika get price nya itu lebih kecil sama dengan cash yang dimasukkan user dan drinks bla bla bla, ini baru dia dikasih. Nah, jangan lupa di sini kita butuh penyimpanan uang gitu ya. Nah, ini harusnya ada cash-nya. Coba kita lihat mesinnya dulu. Mesinnya ada duit nggak sih? Oh, nggak ada ya. Berarti kita tambahkan bisa di mesin atau tambahkan di vending mesinnya. Kalau mau tambahkan di vending mesin juga boleh ya. Jadi properties untuk duitnya, jadi misalkan kita kasih private integer atau long boleh ya. Misalkan long karena duit kan. Misalkan total cash, misalkan seperti ini ya, kita kasih nilai, nah gini aja deh, private long total cash ya, supaya meyakinkan kasih 0 ya, supaya nggak membingungkan nanti. Oke, kalau misalkan sudah di draw selain di log, nah ini cashnya ditambah dengan ini cash juga ya namanya, oh total cash ya, total cash tambah dengan cash yang diberikan oleh user. Tapi ini lebih kecil sama dengan ya. Jadi kalau harga barangnya 5.000 dimasukin 70 harusnya dapat kan ya. Tapi masalahnya kan bukan berdasarkan cash-nya, ditambahkan sesuai dengan harganya gitu ya. Jadi harusnya ini drinks id get price ya. Jadi yang diambil sama cash-nya tuh hanya yang get price saja gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata harganya itu lebih sedikit daripada cash-nya, berarti harusnya nanti ada kembalian gitu ya, kembalian. Nah, di sini bisa kita tambahin ya, if ya, misalkan cash yang dimasukkan oleh user ternyata lebih besar daripada drinks id.getPrice ya, berarti nanti ada penambahan, kita hitung dulu ya. Jadi di sini nanti ada sosok tuh apa ya, kembalian gitu ya. Jadi nggak usah pakai variabel deh, ini kita kembalikan, kembalian berarti kembalian ini gimana, cash-nya dikurangin dengan cash-nya dikurangin dengan drinks id, panjangannya enter aja
ini kembaliannya ya. Jadi it's ya susuk ya, misalkan apa nih, kembalian. Waduh, susah ya bahasa Inggrisnya apa kembalian. Oke, ini kembalian deh, tulis aja gini. Oke, kembalian sama dengan iya ini pakai ini sih soalnya ya, jadi di ngomel-ngomel ada hitungannya gitu ya, terus ada ini terpaksa kita turunin supaya dia nggak ngomel-ngomel. Dah. Oke, ini sudah. Nah ini ya, harganya berapa? Pertama di setnya 5.000. Kalau misalkan kita kembali ke main, kali ini kita masukin uang 15.000. Nah gini, kemudian saya ambil, dia akan ada kembalian. Kembaliannya 15.000. Harganya berapa? 5.000 kan harganya, atau price nya 0. Ini kita belum set harganya. Ini harusnya vm.getDrink. Nah ini getDrink ya, yang 0, terus kemudian set price. Nah ini set price, misalkan kita set harganya 5.000 semua ini kopi. Nah gini ya, 1, ini 2, jalankan ya. Nah nih kembaliannya 10.000 nih ya, sudah diambil, berhasil nih kembaliannya 10.000. Ini lognya ya. Jadi kalau misalkan ada pembelian yang lain, misalkan saya mau beli mana beli, nah ini beli ya. Nah ini saya ambil, kemudian jadi ada yang saya suka yang kedua gitu ya, misalkan yang kedua ini yang 0 ya, ini 0, yang satunya 4 kali ya. Ini kita jalankan, lognya ada 9 ya, nih lognya ada 9. Ini semua kelebihan dan kembaliannya. Kalau misalkan pengen tahu sisa berapa stoknya, nih stoknya sisa 6 untuk yang ID 1 karena dibeli 4 gitu ya. Kalau misalkan mau lihat semuanya, nah ini kita urutin aja. Kalau sisa berapa, 2 sisa berapa, 2 harusnya sisa 3, 0 harusnya sisa 8 ya. Kita jalankan, terus kita lihat angkanya 8, 6, 7 persis ya, sesuai ya. 0 sisa 8, 2 sisa 7, 1 sisa 4, sisa satunya sisa 6 nih, 6 ya, 2-nya sisa 3. Oke, 2-nya sisa 3 karena sisa 7 karena dibeli 3 gitu ya. Kemudian ini adalah log-lognya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Kalau mau restock gimana? Ya udah, vm.getDrink ID yang keberapa yang mau di restock, kemudian kita restocknya misalkan berapa, 10 lagi deh misalnya, ditambahin gitu ya. Ini kalau mau di tes lagi nanti keluar jumlahnya tuh udah naik lagi 18 ya. Jadi udah jalan semuanya nih ya. Jadi kita bisa lihat, kalau misalkan ingin tahu jumlah total cashnya, berarti kembali ke vending machine. Ini ada total cash ya, ini udah jalan, tinggal kita bikinin total cashnya, public integer get total cash ya, return total cash. Udah ini doang, kembali ke main. Kalau misalkan pengen tahu jumlahnya sih dapat berapa duitnya, get total cash ya. Ini nggak bisa, kita pakai south ini. Nah ya, kalau kemudian kita jalankan lagi total cashnya, returnnya apa nih, bentar, kembali ke vending machine. Ini integer, ini long ya. Oke, kita longkan dulu. Nah ini keluar nih ya. Coba kita hitung, tadi ada berapa yang beli, ada 9 ya. Nih masing ada 4, ada 2, ada 3, berarti kan 9 tuh. 9 kali 5 45.000. Nah itu dapat tuh 45.000. Jadi total pembelian atau uang yang ada di vending mesinnya ada 45.000. Kelebihannya sudah dikembalikan ya, nih kembalian 10.000, kembalian 10.000 ya. Misalkan mau kita buat gagal gitu, misalkan ada yang harganya 5.000 tapi masukin uangnya 2.500 gitu. Kemudian di sini yang jangan yang 15.000 deh, dia masukin yang 25.000 duitnya. Nah ini bisa nih kita lihat ya, tuh jumlahnya nambah 1 karena ada yang fail ya.
ada yang failed nih ya, tuh nolnya ada yang failed satu. Nah ini kenapa nih, misalkan nggak ada ya di sini yang gagal ya dia 10.000 10.000 10.000 10.000 nih, kalau yang itu 2 3 4, jadi 4 kali 10.000 ini. Kemudian gagal ini, kenapa tulisannya empty padahal nggak empty, itu karena uangnya kurang ya. Kenapa keluarnya empty padahal harusnya tidak empty, karena harusnya bilangnya uangnya kurang, karena di vending mesinnya itu kita tulisnya begini nih. Nah mana nih, nah waktu kita draw itu dia jadi satu ininya, nah responnya satu nih, R empty gitu ya. Atau misalkan kita bikin error gitu aja ya, error ya, kita kasih insufficient money or empty ya, atau kosong gitu ya maksudnya ya. Jadi duitnya kurang atau yang dipilih itu kosong, jadi nanti kalau waktu kita jalankan itu infonya nggak membingungkan. Nah kayak gini ya, error insufficient ya, uangnya nggak cukup ya karena dia masukinnya 2.500 ya. Kemudian dia bilang gitu, jadi deh ya. Jadi kurang lebih seperti itu pembahasan materinya. Jadi silahkan untuk melihat-lihat kembali coding yang sudah dibuat ya. Mungkin agak banyak, jadi saya tunjukkan lagi. Yang pertama kita buat itu adalah yang mesin ya. Jadi kalau mesin kalian buat dulu propertinya, tidak perlu bingung atau buru-buru menambahkan getter dan setternya. Ingat kita tidak tahu apakah itu dibutuhkan atau tidak dibutuhkan ya. Contohnya nih ya, ada ID manufacturer info, ternyata tidak dipakai gitu ya. Ya sudah, buat saja dulu sesuai dengan kriteria soalnya. Mungkin ini akan digunakan untuk pengembangan program ini ke depannya. Oke, kemudian setelah itu kita buat vending mesin. Nah di vending mesin ini kita tinggal extend mesinnya, kemudian kita implement Marvel merchandise yang ada di sana. Nah Marvel merchandise ini belum kita set ya, karena codingnya nanti takutnya terlalu panjang, jadi saya putuskan di sini dulu. Nanti kita tinggal nambahkan coding untuk yang merchandise-nya ya. Di sini ada penambahan total cash, mengingat setiap drink itu punya harganya sendiri-sendiri dan punya stoknya sendiri-sendiri, tapi vending mesin juga harus tahu nih gitu ya, uangnya ada berapa. Jadi saya bikin satu tambahan properti lagi. Sisanya sama saja, ini jenis drinknya yang sudah kita kaitkan di sini ya dengan drinknya tadi yang sudah kita turunkan. Ada bir, ada cola, ada fanta. Kenapa di sini dia tipenya drink? Kalau tipenya bir, maka di sini tidak bisa masuk cola dan fanta. Tapi kalau tipenya cola, colanya bisa masuk, tapi bir dan fantanya nggak bisa masuk. Jadi kita pilih kelas yang lebih atas daripada mereka ya, kelas parentnya yaitu drink itu sendiri. Kemudian di sini ada logs yang isinya release of time. Kenapa menggunakan release? Karena kita tidak tahu berapa kali terjadi restock ya, penambahan stok, kapan atau berapa banyak lagi akan dilakukan drawing ya, draw untuk botol-botolnya itu kita nggak tahu. Jadi kita pakai release yang lebih fleksibel ya. Kalau pakai array bisa, tapi ukuran arraynya tuh mau nggak mau kita bikinnya besar gitu ya, bisa saja tuh 1000 kali transaksi ya, kan kita nggak tahu gitu ya. Kemudian sesuai dengan kriteria soalnya kita diminta untuk membuat static integer time, jadi tambahkan dulu statiknya. Kemudian ini adalah modifikasi fungsi-fungsi yang disesuaikan dengan kondisi yang terakhir ya, dimana melibatkan drink ya, kemudian itu dimasukkan dalam satu vending mesin, dan setiap botolnya itu, jenis botolnya itu punya stok harga sendiri-sendiri ya. Ini ada get drink untuk memudahkan saya mengambil minumannya dan mengakses fitur-fitur di dalam botolnya ya. Fanta kan punya fungsi sendiri, bir punya fungsi sendiri, dan seterusnya ya. Ini draw, karena draw itu melibatkan uang. Nah ada get price, kemudian ada get stock karena dia juga akan mempengaruhi dengan stoknya. Tidak lupa juga setiap kali terjadi pembelian akan ada penambahan log, sehingga di sini ada coding untuk setting lognya. Mengingat log itu adalah objek ya yang isinya time ya, jadi bikin dulu objeknya, isi, baru masukkan ke dalam lognya. Jadi nggak bisa langsung ditambahkan begitu ya. Kalau sudah selesai, ini get log, ini getter yang dibutuhkan untuk vending mesin. Yang lainnya kelengkapan aja ya. Vending mesin ini drink ini abstract class, jadi tidak akan digunakan. Jadi kita tambahkan aja properti dan fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Bir, cola, fanta isinya kosong karena hanya digunakan untuk representasi botolnya saja supaya dia berbeda saja. Kemudian ini untuk waktunya ya, time
ya, hour, minute, second. Silakan ya, tidak harus seperti ini, kalian boleh nambahkan dan tidak dalam bentuk fungsi val min second atau val hour begini validate. Kalian boleh tambahkan if-nya langsung di dalam coding sini, itu juga boleh ya, silakan. Tapi saya memastikan bahwa coding saya lebih mudah dibaca gitu saja sih. AMPM juga begitu, silakan dibuat sendiri bagaimana kalian bisa merepresentasikan AMPM sesuai dengan kriteria yang diminta. Ini Marvel merchandise-nya belum kita kerjakan, tapi intinya sama saja. Nanti Marvel merchandise-nya itu bisa kita masukkan ke vending machine. Jadi setelah diimplement berarti kan ada harga ya. Nah, dia juga bisa beli. Berarti nanti ada, selain ada total cash, ada ini kan drink sendiri ya, stok, berarti ada stok merchandise ya. Kalau ada stok merchandise itu nantinya merchandise punya stok cash sendiri-sendiri sama seperti ini, dan total cashnya bisa jadi satu, dan setiap kali ada draw. Ini drawnya apa? Nah, ID-nya ini kita bisa masukkan 4. Kalau seandainya 4, berarti di sini ada pengecekan lagi ya. Kalau ID-nya itu tidak 0, 1, dan 2, berarti dia nggak mesen minuman nih. Berarti dia ada kemungkinan mesen merchandise, gitu ya, dan seterusnya. Baik, demikian pembahasannya. Semoga apa yang dibuat di sini bisa dipahami. Jika tidak dipahami, silakan menuliskan pertanyaan-pertanyaan, nanti akan dibahas di kelas. Begitu ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.